Saudara-saudara, kita akan lihat penampakan Bunda Maria di Kibeho, Rwanda, tahun 1981 sampai 1989. Jadi ada 8 tahun. Rwanda adalah sebuah negeri kecil di bagian tengah Afrika. Negeri dengan sederetan pegunungan sehingga sering disebut sebagai Swiss Afrika. Penduduknya berjumlah sekitar 5,5 juta. Separuh dari mereka dan antara mereka adalah Katolik. Ada dua suku besar di Rwanda, suku Hutu dan suku Tutsi, yang saling bersih tegang satu sama lain bertahun-tahun lamanya. Kota Kibeho terletak di bagian selatan negeri yang elok ini, wilayah termiskin Rwanda. Sepanjang tahun 1990 sampai 1991, kebobrokan merajalela di seluruh negeri. Hampir semua patung-patung Bunda Maria yang ada di pintu masuk desa dikudungi, dirusakkan atau dicuri. Suatu masa yang menyedihkan ketika Bunda Maria nyaris dilupakan dan orang tak lagi datang mohon bantuan pada doanya. Bahkan sebagian imam tak lagi berdoa rosario sebab terpengaruh oleh propaganda teolog-teolog sesat yang hendak meyakinkan kita bahwa devosi yang demikian sudah ketinggalan zaman. Umat Katolik dihinakan, kaum klerus mulai menyerah. Pada masa keputusasaan seperti inilah Bunda Maria memilih untuk mengunjungi Rwanda. Penampakan Bunda Maria Sang Sabda dimulai pada tanggal 28 November 1981 dan berakhir pada tanggal 28 November 1989. Belasan orang menyatakan menerima penampakan dari Bunda Maria. Kibeho menjadi tenar di seluruh dunia karena di antara pesan penampakan Bunda Maria berisi genosid yang menghancurkan negeri itu. Kibeho merupakan sebuah desa berbukit dan merupakan menjadi tempat suci yang paling terkenal di negara itu. Pada tahun 1960 tempat itu menjadi tenar karena penampakan Bunda Maria. Di tempat kudus Kibeho, pasangan Berwati biasa berbusana putih dan biru menjadi pemandangan umum. Di tempat itu berdiri gereja yang menjadi saksi genosid di negeri itu. Di sebelah kirinya sebuah tugu peringatan kecil untuk mengenang 28.000 korban pembantian dalam genosid itu. Alphonse Mumureke yang saat itu masih berusia 16 tahun, berasal dari sebuah keluarga Katolik yang miskin, adalah seorang siswi di sebuah sekolah biara yang dikelola oleh para biarawati. Selain amat saleh dan senantiasa menunjukkan kasih dan yang besar kepada Bunda Allah, ia juga bisa ambil bagian dalam misa kudus. Berikut kisah penampakan pertama seperti diceritakan sendiri oleh Alphonse Mumureke. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 1981, pukul 12.35 siang. Aku sedang berada dalam kamar, makan, sekolah, melayani teman-teman sekelas. Sekonyong-konyong, aku mendengar suara memanggilku. Putriku, aku di sini. Aku pergi ke lorong dan melihat seorang perempuan yang amat cantik jelita. Aku berlutut membuat tanda salib dan bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Bunda yang Sang Sabda. Dalam agama apakah engkau suka? Aku mengasihi Tuhan dan Bundanya yang memberi kami kanak-kanak yang menebus kami. Jika demikian, aku telah datang untuk memenangkanmu, sebab aku telah mendengar doa-doamu. Aku menghendaki teman-temanmu memiliki iman, sebab kepercayaan mereka kurang kuat. Bunda Sang Juru Selamat, jika sungguh engkau itu yang datang untuk memberitahukan kepada kami bahwa di sini sekolah ini iman kami lemah, maka engkau sungguh mengasihi kami. Aku sungguh dipenuhi sukacita bahwa engkau menampakkan diri kepadaku. Bunda Maria kemudian meminta Alphonse Mumureke untuk bergabung dengan Legio Maria dan mengatakan bahwa ia ingin dikasih dan dipercaya sebagai ibunda agar ia dapat mengantar kita kepada putranya Yesus.
Ketika ditanyakan kepadanya mengenai penampilan fisik Bunda Maria, Alphonsus mereka menjawab, saat Bunda Maria tidak berkulit putih seperti yang ia biasa digambarkan dalam gambar-gambar kudus, atau aku tak dapat menentukan warna kulitnya, tetapi ia sungguh cantik dan tak terperi. Ia bertelanjang kaki dan mengenakan gaun putih tak berjahit, juga sebuah kerudung putih di atas kepalanya. Kedua tangannya dikatuk di dada dengan jari-jari mengarah ke langit. Sesudah aku diberitahu aku sedang berada di kamar makan, teman-teman sekelas mengatakan bahwa aku telah berbicara dalam beberapa bahasa Prancis, Inggris, Kenya, Rwanda, dan sebagai berikut. Ketika Santa Maria hendak pergi, aku mendaskan 3 Salam Maria dan doa, datanglah Roh Kudus. Ketika pergi, aku melihatnya naik ke surga seperti Yesus. Di akhir penampakan, Alphonsus mereka jatuh ke tanah dan tak banyak bergerak hingga 1/4 jam lamanya. Seolah ia lumpuh. Segala usaha untuk membangunkannya dari ekstasi belaka. Tak seorang guru mau berwati yang percaya akan apa yang diceritakan Alphonsus mereka memegangnya sakit, menganggapnya sakit. Fenomena yang sama terjadi lagi keesokan harinya, 29 November 1981. Pada bulan Desember, penampakan terjadi hampir setiap hari Sabtu. Didorong oleh rasa keingintahuan yang besar, para murid dan guru berusaha mencoba menguji realitas ekstasi. Mereka menyulut tubuh Alphonsus mereka dengan korek api atau menusuknya dengan peniti, tetapi ia tidak beraksi. Alphonsus mereka banyak menderita. Mereka mengolok-oloknya. Ini dia si penglihat datang. Dalam penampakan tanggal 8 Mei 1992, Alphonsus mereka mengeluh kepada Ibunda Maria. Banyak orang mengatakan bahwa dia gila. Oh, kita gila. Sementara itu, sebagian murid datang membawa rosario agar diberkati oleh Santa Perawan Maria. Semua rosario dikumpulkan dan dicampur menjadi satu hingga tak mungkin bagi Alphonsus untuk mengenali pemilik masing-masing. Ketika Alphonsus mereka mengambil rosario dan menyerahkannya kepada Bunda Maria, sebagian rosario menjadi begitu berat hingga Alphonsus mereka tak mampu mengangkatnya dan meminta berkat. Sesudahnya barulah orang-orang tahu bahwa rosario yang demikian adalah milik murid-murid yang tidak percaya akan penampakan dan yang memperoloknya. Rangkuman pesan Bunda Maria selama penampakannya kepada Alphonsus mereka sebagai berikut. Aku berbicara kepada kalian yang memegang kekuasaan dan yang memimpin negara. Selamatkan rakyat dan bukannya menjadi penindas mereka. Janganlah merampas dari rakyat. Berbagilah dengan yang lain. Berhati-hatilah untuk tidak menganiaya dan membungkam mereka hendak mengerti kesalahan kalian. Aku katakan kepada kalian, aku ulangi, apapun yang kalian lakukan, bahkan meskipun kalian mengusahakan segala daya upaya untuk mencelakai seseorang, ia mengasihi sesamanya, membela hak asasi manusia, berjuang demi harkat rakyat yang lain, harkat hidup yang lain, dan demi kebenaran dan segala yang baik, dan bahkan sebab ia berjuang agar Tuhan dikasihi dan dihormati. Apapun yang kalian lakukan, kalian tak akan dapat melakukan sesuatu pun untuk melawan dia. 28 November 1989, penampakan terakhir. Tak ada yang lebih indah daripada sebentuk hati yang mempersembahkan penderitaannya kepada Tuhan. Berdoalah. Ikutlah Injil putraku. Janganlah lupa bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa dari segala kejahatan di dunia. Berbagilah. Jangan membunuh. Jangan menganiaya. Hormat hak manusia. Sebab jika kalian bertindak sebaliknya, kalian tidak akan berhasil dan ia akan balik melawanmu.
Meskipun aku adalah bunda Allah, aku rela hati dan bersahaja. Aku senantiasa mendapatkan diriku dalam tempat kalian. Aku mengasihi kalian apa adanya. Tak pernah aku mencela anak-anakku yang kecil. Apabila seorang anak-anak kecil dicela oleh ibunya, maka ia akan mengatakan kepada ibundanya segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Aku bersuka hati apabila anakku bersuka hati kepadaku bersamaku. Suka hati itu merupakan tanda yang paling indah dari kepercayaan dan kasih. Sedikit saja orang yang mengerti misteri kasih Allah. Izinkan aku sebagai bunda kalian memeluk anak-anakku dengan penuh kasih sayang, agar kalian boleh mempercayakan kerinduan-kerinduanmu yang terdalam kepadaku. Ketahuilah bahwa aku menyampaikan segala kerinduan hatimu kepada putramu, kepada putraku, Yesus saudaramu. Aku mengasihi kanak-kanak yang bermain bersamaku, sebab ini merupakan sesuatu perwujudan nyata yang indah dari kepercayaan dan kasih. Bersikaplah bagi anak-anak bersamaku, sebab aku juga suka membelaimu. Tak seorang pun takut kepada ibundanya. Aku bundamu. Janganlah kalian takut kepadaku, melainkan hendaklah kalian mengasihi aku. Aku sangat mengasihi kalian. Jangan pernah lupa akan kasihku kepada kalian sehingga aku datang di antara kalian. Pesan-pesan ini tidak hanya berguna sekarang ini saja, melainkan juga di masa mendatang. Itu pesan pada tanggal 28 November 1999, penampakan terakhir. Karena kuatnya pertentangan antara yang percaya dan tidak percaya, sebagian guru yang murid mengatakan, kami percaya akan kedatangan Bunda Maria, Bunda Allah, ke sekolah kita. Hanya jika ia menampakkan diri juga kepada yang lain selain Alphonse Mumureke. Ia ditanggapi Alphonse Mumureke dengan, berdoalah agar kalian mendapatkan rahmat itu. Pada tanggal 12 Januari 1942, Bunda Maria mengabulkan doa mereka dan menampakkan diri kepada Anatale Muka Ramas Impaka, berasal dari sebuah keluarga Katolik, seorang anggota Legio Maria. Pesan-pesan sampaikan Bunda Maria kepadanya yang terakhir pada tanggal 3 Desember 1989 berpusat pada doa dari hati, mati raga, penyerahan diri kepada Tuhan dan kerendahan hati. Begitu Anatale Mukarama Simpaka juga mendapatkan penampakan, sebagian besar komunitas menerima penampakan Bunda Maria sebagai kebenaran. Alois Ruhin Mukia adalah seorang petani yang dibesarkan di daerah itu. Dia ingat saat berusia 16 tahun ketika pertama kali menyaksikan seorang perempuan berusia 18 tahun bernama Anatali Mukarama Simpaka duduk selama berjam-jam. Perempuan itu menatap ke matahari dan menyampaikan pesan yang dikatakannya berasal dari Bunda Maria. Dia mengatakan hal yang berburuk akan terjadi di negeri ini dan ia menghadap matahari dan memberikan pesan. Dia menunjuk ke matahari yang terbit di sebelah kepalanya. Dia mengatakan banyak hal, tetapi ada apa yang saya ingat adalah bahwa hal-hal buruk yang terjadi di negeri ini. Rangkuman pesan Bunda Maria selama penampakan kepada Anatale Mukarama Simpaka adalah sebagai berikut. Bangunlah, berdirilah, basuhlah dirimu dan lihatlah dengan saksama. Haruslah kita membaktikan diri dalam doa. Haruslah kita mengembangkan dalam diri dalam utama-utama balas kasih, keterbukaan, dan kerendahan hati. Kembali kepada Tuhan, sumber air hidup. Aku berbicara kepada kalian, tetapi kalian tidak mendengarkan aku. Aku hendak mengangkat kalian, tapi kalian tetap tinggal bawah aku. Aku mengangkat kalian, tapi kalian memberitahukan telinga yang berat mendengar. Bilakah kalian akan melakukan yang aku minta? Kalian tetap acuh-acuh terhadap segala yang permintaanku. Bilakah kalian mau mengerti? Bagaimana kalian menaruh minat pada apa yang kusampaikan kepada kalian? Aku memberi kalian tanda-tanda, tapi kalian tetap tidak percaya. Berapa lama lagi kalian akan menyediakan telinga yang tuli terhadap perintahku? 5 Agustus 1992. Keluhan Santa Maria sehingga sehubungan dengan permintaannya untuk mendirikan 2 tempat
ibarat di tempat penampakan. Pada tanggal 2 Maret 1982, semua orang dibuat tercengang-cengang ketika Bunda Maria menampakkan diri pula kepada Mary Claire Muka Nganggo. Sebab ia adalah seorang dari mereka yang paling menunjukkan ketidakpercayaannya. Ketika kehidupan Kristiannya tidak istimewa, bahkan jauh dari teladan, ia mengalami masalah dan disiplin dan harus 1 tahun tinggal kelas. Ia memperoleh Alphonse Mungureke sebagai si tolol dan sekarang gilirannya dikuasai oleh kuasa Adik-Kodati. Sejak saat itu, Mary Claire Muka Nganggo juga tak hentinya menasihatkan kepada banyak orang. Kita patut merenungkan sengsara Yesus dan duka cita mendalam bundanya. Hendaknya lah kita mendaraskan Rosario setiap hari dan juga Rosario 7 duka Santa Maria demi mendapatkan rahmat tobat penampakan Bunda Maria kepada malaikat berlangsung selama 6 bulan lamanya dan berakhir pada peringatan Santa Maria tanggal 15 September 1992. Rangkuman pesan Bunda Maria selama penampakan kepada Mary Claire Muka Nganggo adalah sebagai berikut. Aku menaruh perhatian bukan hanya kepada Rwanda atau kepada seluruh Afrika saja. Aku menaruh perhatian kepada dan paling kepada seluruh dunia. Dunia sedang dilanda bencana. Aku datang untuk mempersiapkan jalan bagi putraku demi kebaikan kalian dan kalian tidak mau mengerti. Tinggal sedikit saja waktu dan kalian mudah lupa. Kalian terpikat oleh barang-barang duniawi. Ini yang akan binasa. Aku melihat banyak dari anak-anakku yang tersesat dan aku datang untuk menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Dunia telah berbalik melawan aku, melawan Allah. Kita harus bertobat dan mohon pengampunan. Bertobatlah. Tapi aku sudah melakukannya. Tapi aku menyampaikan ini kepadamu. Aku tidak berbicara hanya kepadamu seorang, melainkan aku berbicara juga kepada semua yang lainnya. Manusia pada masa ini telah mengosongkan segala sesuatu dari maknanya sejati. Ia melakukan kesalahan, tidak tahu bahwa ia telah berbuat salah. Yang aku minta dari kalian adalah tobat. Apabila kalian benarkan kapel ini dengan merenungkannya, maka kalian akan mendapatkan kekuatan untuk bertobat. Sekarang ini banyak orang tidak tahu lagi bagaimana memohon pengampunan. Mereka melakukan kembali putra Allah pada salib. Sebab itu aku menghendaki datang dan mengingatkan kepada kalian, khususnya di Rwanda. Sampai sini aku masih mendapati orang-orang sederhana yang terikat pada kekayaan atau uang. Kita patut merenungkan sengsara Yesus dan duka cita mendalam bundanya. Hendaklah kita mendaraskan Rosario setiap hari dan juga Rosario 7 duka Santa Maria demi mendapatkan rahmat tobat. Selain ketiga siswa di atas, ada 4 orang lain yang menyatakan berdiri mendapatkan penampakan Bunda Maria. Juga mereka Stefani Muka Renzi, Agnes Kamagaju, Segata Sia, seorang anak laki-laki kafir yang kemudian mendapat nama Kristen Emmanuel, Fesin Salima, dan seorang wanita muslim. Namun demikian hingga kini hanya 3 orang saja yang diakui secara resmi oleh gereja, yaitu Alphonse Mungureke, Anthony Mungureke, dan Mary Claire Muka Nganggo. Penampakan pertama pada tanggal 28 November 1990 terjadi siang hari di kamar makan sekolah. Hari berikutnya penampakan terjadi sore hari di asrama dan di kamar visioner hingga tanggal 16 Januari 1992. Sudah itu penampakan biasa terjadi di asrama para murid atau di kapel. Di sana para murid datang untuk berdoa sore hari dan merupakan saat yang suka Bunda Maria untuk datang mengunjungi mereka. Para murid yang datang di sana saat penampakan seringkali berbicara dengan Bunda Maria
adalah mengenai kehidupan sekolah. Bunda Maria memberikan nasihat, membesarkan hati, berbicara demi menghantar mereka di jalan yang benar. Bunda Maria adalah sungguh seorang bunda yang dengan penuh keajaiban mendidik putri-putrinya. Penampakan ini dianggap privat dan masyarakat umum tidak diperkenankan ikut. Namun demikian, masyarakat umum dapat ikut ambil bagian dalam penampakan yang juga terjadi di dalam sekolah. Di sana berlangsung pembicaraan antara visioner dan Bunda Maria. Semua yang hadir dapat mendengar kata-kata yang diucapkan visioner, namun tentu saja mereka tidak mendengar perkataan sang perawan Maria. Segera kota itu dibanjiri orang Rwanda dan orang asing yang bersemangat mengamati peristiwa supernatural. Awak media mendirikan speaker sekitar pusat kampus menjelang Rwanda, menjelang waktu penampakan Bunda Maria berikutnya. Dengan demikian, para anggota Komisi Kesehatan dan Komisi Teologis dan juga para wartawan dapat bergerak leluasa. Speaker ini juga menyiarkan pesan yang disampaikan para visioner ke ribuan orang yang berkumpul. Para pengunjung mengharapkan limpahan kekudusan. Mereka mengizinkan air dari sungai kecil di dekatnya dan membawanya ke para visioner itu untuk diberkati. Mereka akan menaburkan air yang sudah diberkati itu ke rumah mereka atau memberikan kepada orang sakit. Ketika dia anak telah muka Mazimpaka selesai menerima pesan dari dia, jatuh dan Bunda Maria mengucapkan selamat tinggal. Ingat, Alose Ruing Muka pada tanggal 15 Agustus 1992 diperkirakan sekitar 20.000 orang hadir. Terkadang pada waktu penampakan terjadi, khayal ramai juga menyaksikan sebagai fenomena dia dekorasi seperti mujizat matahari, ketika menari dari kiri kanan dan di atas kepala, di atas ke bawah. Selama 10 menit, matahari sekonyong-konyong lenyap di telan langit dan diganti oleh bulan yang hijau-hijauan. Pula bintang-bintang matahari dan salib bercahaya di langit. Di akhir penampakan, Santa Maria meminta para visioner untuk memberkati khayal ramai. Para visioner berada dalam ekstensi. Mereka tidak melihat orang banyak, melainkan sebuah taman bunga sebagai tempat segar, sementara lainnya layu. Santa Maria meminta mereka menyiram bunga-bunga itu sembari menjelaskan bahwa bunga-bunga segar membakar jiwa-jiwa yang hatinya bertaut pada Tuhan, sedangkan bunga-bunga layu membakar jiwa-jiwa hatinya bertaut pada hal dunia, khususnya benda. Oke, sekian dan terima kasih.